Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan ngobrol, membicarakan tentang jalan tol. Seperti kita tahu, saat ini lagi gencar dibangun ya jalan tol Trans Jawa yang panjangnya mencapai 1167 km. Jadi membentang dari Jakarta, kemungkinan sampai Surabaya, kemungkinan nanti sampai ke Banyuwangi. Kita tidak akan membicarakan dari sisi yang lain, tapi kita akan membicarakan dari sisi positifnya, dampak positifnya, dan kemungkinan peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan. Jalan tol akan sangat membantu mobilitas barang, mobilitas arus logistik itu, dan mobilitas manusia. Mungkin waktu tempuh bisa kita pangkas, misalkan dari Surabaya ke Semarang yang biasanya kalau lewat Pantura itu bisa 5 jam, 6 jam, bahkan kalau macet bisa 7 dan 8 jam, bisa ditempuh lewat tol hanya 3 jam. Artinya begitu banyak waktu yang bisa dihemat, waktu menjadi lebih pendek, maka kemungkinan mobilitas orang dari Surabaya ke Semarang akan menjadi lebih banyak. Orang tidak malas untuk jalan ke luar kota. Memang ada sedikit kendala di tarifnya, tapi mungkin nanti ke depan bisa lebih dikurangi lagi tarifnya agar tidak terlalu berat. Dengan adanya jalan tol, terutama di pintu keluar masuknya, di entrance dan exitnya itu, saya kira akan ada titik-titik pertumbuhan baru dari sisi ekonomi. Nah, peluang inilah yang harusnya kita tangkap ya di tempat-tempat yang keluarnya tol. Mungkin dari sini, dari Surabaya bisa ke Mojokerto, ke Ngawi, ke Madiun. Dari sini, dari Surabaya ke Madiun itu hanya 1,5 jam. Jadi mungkin kita merasa nyaman sekali hanya ke Madiun hanya 1,5 jam. Lainnya bisa waktunya terpangkas. Jadi kita tidak malas untuk pergi-pergi ke luar kota. Jadi mobilitas orang kota yang akan pergi ke desa menjadi lebih dimudahkan dengan adanya jalan tol. Efeknya banyak orang kota yang mungkin weekend akan mencari tempat-tempat yang dianggap nyaman untuk menghindari rutinitas atau kemacetan yang biasa didapat di kota dalam keseharian mereka. Jadi kita mungkin kepingin lihat situasi baru, suasana baru ke daerah pedesaan yang bisa ditempuh hanya dalam hitungan 1 jam, 2 jam dari rumah tinggal mereka. Orang-orang kota yang biasanya sudah berjibaku dengan kemacetan, berjibaku dengan rutinitas penuh pressure, akan mencari tempat-tempat yang nyaman, tempat-tempat yang masih asri, tempat-tempat yang tenang. Nah, itu hanya akan didapat di pedesaan, dan pedesaan itu hanya 1 jam atau 2 jam aja dijangkau dari rumah-rumah mereka. Jadi inilah peluang yang mungkin bisa digarap teman-teman yang ada di kanan kiri tol ya. Jadi kalau kita bicara tentang manfaatnya, bicara tentang positifnya, ya kita cari yang positifnya aja. Kita cari peluang apa sih yang bisa kita garap, kita kerjakan dengan adanya jalan tol. Mungkin teman-teman yang ada di kanan kiri jalan tol bisa mempersiapkan diri untuk menangkap peluang ini. Jadi saya pikir akan ada arus balik orang-orang yang biasa berurbanisasi atau orang-orang kota tepatnya akan kembali ke desa, menikmati suasana desa untuk mengusir penat atau setelah berjibaku di kota. Saya pikir itu peluang yang bisa kita maksimalkan, bisa kita tangkap, bisa kita garap. Teman-teman yang mengelola BUMDes mungkin bisa bersiap untuk menjemput peluang ini. Nanti di video lainnya saya akan ungkap khusus tentang BUMDes ya, bagaimana teman-teman di BUMDes, pengelola BUMDes untuk mempersiapkan mungkin leisure ekonomik ya, wisata di desa atau biasa kita menyebutnya village tourism. Jadi village tourism ini dalam jangka waktu ke depan saya kira akan
sangat bergairah seiring dengan makin membaiknya pendapatan orang-orang di kota. Orang-orang di kota akan membelanjakan uangnya di desa untuk mencari ketenangan, mencari suasana baru, mencari kesegaran udara yang asli. Tinggal bagaimana nanti kita, teman-teman yang di desa, untuk menangkap peluang ini. Karena di desa itu kan banyak kekayaan yang tersembunyi gitu ya, kekayaan pemandangan yang bagus, mungkin sumber daya alam yang bagus, budaya yang masih asli, dan banyak hal-hal yang bisa dijual dalam tanda kutip kepada teman-teman kita yang ada di kota. Bahkan untuk anak-anak milenial, hal-hal kecil seperti yang pernah kita alami di desa dulu itu merupakan sesuatu yang sangat menarik buat mereka. Kembali ke masalah jalan tol tadi, mari kita lihat jalan tol dari sisi positifnya. Kita konektivitas logistik, yang kita tahu logistik di negara kita ini masih sekitar 23%-an dari produk domestik bruto, jadi masih cukup tinggi. Mungkin di negara lain sudah di kisaran angka 15-an, kita masih 23, mungkin kita bisa di bawah angka 20%, sehingga barang-barang yang kita terima itu menjadi bisa lebih murah lagi. Sisi positif jalan tol yang lainnya yang bisa kita tangkap adalah dari sisi ekonomi. Mungkin kita bisa menyiapkan pusat-pusat oleh-oleh baru. Seperti saya lihat ada suatu desa di Jawa Tengah itu yang khusus satu kampung itu menyiapkan makanan olahan yang berbahan baku dari ketela pohon, dan itu ramai sekali. Saya lihat di situ tamunya banyak sekali, mobil-mobil parkir. Saya waktu ke sana juga sampai kesulitan parkir. Potensi-potensi yang ada di desa, di sekitar kanan kiri tol bisa kita eksplor, kita ekspos, kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk kemakmuran di desa kita masing-masing. Kita lihat dari sisi positifnya aja, kita tangkap peluang yang ada. Dengan adanya jalan tol, maka mobilitas orang dari kota ke desa akan semakin lancar. Orang bepergian tidak males karena jalanan lancar dan waktu tempuhnya menjadi semakin pendek. Saya pengalaman dari Surabaya ke Pekalongan yang bisa ditempuh waktu bisa 8 jam, 9 jam, sekarang waktunya hanya 3,5 jam. Jadi itu kita jadi nggak males, mungkin kita bisa sering-sering pulang. Walaupun ongkos tolnya kemarin saya dari Surabaya sampai ke Weleri itu 318.000, tapi dibandingkan kita lewat Pantura yang harus berjibaku dengan jalan yang banyak yang berlubang, terus banyak truk-truk besar, kita harus salip sana salip sini yang melelahkan sekali. Saya pikir itu masih lebih lumayan bisa digantikan dengan waktu lah. Waktunya sampai sana masih segar bugar karena tidak terlalu capek di jalan. Saya pikir teman-teman yang ada tinggal di kanan kiri tol, pintu keluar pintu masuk tol, bisa memanfaatkan peluang itu untuk kepentingan kita secara ekonomi. Jadi kita lihat sisi positifnya aja, apa yang bisa kita tangkap peluang itu agar kita bisa hidup lebih makmur. Saya pikir itu. Terima kasih, sampai ketemu di video-video berikutnya.